Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini lalu ambil nilai-nilai penting yang ada di dalamnya. Cerita tersebut berjudul Meraih Cita Walau Nyaris Putus Asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh, yang lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON atau Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON pada tahun 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah pada saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuat putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Nah, anak-anak hebat, dari cerita tersebut kita bisa mengetahui bahwa cita-cita Bayu adalah menjadi pemain sepak bola yang profesional. Dalam mencapai cita-citanya, Bayu mempunyai halangan yang harus dihadapi. Halangannya yaitu pada saat ia bermain sepak bola, ia mengalami cedera lutut yang parah. Kemudian, sikap yang dimiliki oleh Bayu yaitu pantang menyerah, giat berlatih, dan kerja keras. Usaha yang dilakukan Bayu untuk meraih cita-cita yaitu melakukan operasi pada kaki yang cedera. Setelah pulih, ia meningkatkan porsi latihan sepak bola. Anak-anak hebat, dari kisah Bayu,
kita mengetahui bahwa jika kita mengalami rintangan dalam meraih cita-cita, hendaknya kita terus berusaha dan jangan putus asa. Putus asa adalah faktor utama penyebab kegagalan. Seberat apapun rintangan yang dihadapi, kita harus terus mencoba dan terus tingkatkan kepercayaan diri. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha, demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usaha kalian untuk meraih cita-cita kalian? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kalian menjadi tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-cita kalian. Anak-anak hebat, kalian telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Nah, berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, ada pelafalan. Pelafalan yaitu pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata dalam lirik sebuah puisi. Yang kedua, intonasi dan tekanan yang tepat. Kemudian, yang ketiga, ekspresi wajah. Untuk bisa menunjukkan ekspresi wajah yang baik, kita harus memahami terlebih dahulu makna atau isi puisi yang akan dideklamasikan. Suasana seperti apa yang ditunjukkan pada puisi tersebut? Apakah puisi tersebut menunjukkan suasana yang senang, sedih, atau penuh pengharapan? Apabila puisi yang akan dideklamasikan tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama pada saat kamu berdoa. Kemudian, jika puisi yang akan dideklamasikan berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Dan jika puisi yang akan dideklamasikan berisi tentang pengalaman sedih, ekspresi kalian harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kalian kehilangan orang terkasih. Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kalian menghafalkan puisi, kalian dapat menjiwai puisi dengan menempatkan diri kalian sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Anak-anak hebat, sekarang mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadah, juga pada pakaian yang dikenakan pada perayaan keagamaan. Contohnya, yang pertama, umat Islam. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri, semua umat Islam menjalankan sholat Idul Fitri. Pakaian sholat Idul Fitri hampir semua sama, yaitu bagi perempuan mengenakan mukena atau pakaian yang menutup aurat, dan bagi laki-laki mengenakan baju koko atau jubah, sarung, dan peci. Pakaian ini juga bisa digunakan umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, baik sholat 5 waktu dalam sehari, sholat sunnah, maupun sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, umat Kristen. Umat Katolik dan Kristen merayakan Natal dengan khas pakaiannya yang bagus dan bersih. Bahkan, hampir semua umat Katolik dan Kristen mengenakan pakaian baru pada Hari Raya Natal. Ada juga yang merasakan Natal dengan mengenakan kostum Sinterklas, hiasan khas pada perayaan Natal, yaitu antara lain pohon Natal dan lilin. Selanjutnya ada umat Hindu.
Hari Raya Nyepi diperingati umat Hindu dengan keunikan tersendiri. Pada perayaan Nyepi, umat Hindu nyaris memakai kostum yang sama. Pada pria, mengenakan kain dan udeng, sedangkan wanitanya memakai kebaya lengkap dengan umpal. Udeng adalah penutup kepala yang terbuat dari kain, sedangkan umpal adalah selendang pengikat yang biasa dikenakan sebagai pengikat pinggang. Selanjutnya ada umat Buddha. Pakaian khas para biksu menunjukkan kekhasan pakaian dalam perayaan Hari Raya Waisak. Pada perayaan Waisak, para biksu mengenakan jubah. Dan terakhir ada umat Konghucu. Pakaian khas dalam perayaan Tahun Baru Imlek adalah model baju khas Tiongkok atau disebut Cheongsam. Baju model tersebut sudah ada sejak tahun 1920-an. Umumnya pakaian ini berwarna dominan merah dan emas yang merupakan simbol permulaan, semangat, dan harapan baru. Nah, anak-anak hebat, ingatkah kalian tentang rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia? Kali ini kalian akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objek dalam bentuk montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, koran, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua, gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, gunting. Dan yang kelima, alat gambar berupa pensil, spidol, dan pensil warna. Nah, berikut ini merupakan cara kerja membuat montase. Yang pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Yang kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh karya seni montase yang bertema bermain di halaman rumah. Pada gambar tersebut terdapat dua rumah, kemudian pohon, mobil, seorang anak yang bermain bola, kemudian dua orang anak yang sedang bermain, kucing, bunga, rumput, dan lain sebagainya. Kalian bisa menempelkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan cerita yang kalian inginkan. Kemudian kalian juga bisa menambahkan gambar seperti gambar awan, matahari, dan burung yang berterbangan. Sekarang tugas untuk kalian, buatlah sebuah karya montase yang menceritakan tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Misalnya, jika kalian beragama Islam, bisa kalian menggunakan tema berangkat ke masjid. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.